Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Bapak Saparman. Sarapan Sabda kali ini saya ambilkan dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus sekarang sama seperti ayat 5 itu menjelaskan atau menolong atau menghibur para pembacanya yang sedang menderita waktu itu dan kepada kita sekarang yang menghadapi banyak masalah sekarang. Ini yang sekarang. Bergembiralah akan hal itu, malah sebetulnya teruslah bersukacita akan hal itu. Nah, hal itu apa? Yang di atasnya ayat 5 telah mengatakan bahwa keselamatan itu akan dinyatakan pada zaman akhir. Dari bergembiralah akan hal itu. Karena masa depan sudah jelas, yaitu keselamatan dari hukuman telah tersedia diungkapkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus nanti. Ada di sini sekalipun. Nah, sekalipun dalam kenyataan hidup sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita, maksudnya menderita. Ada banyak penderitaan waktu itu, khususnya orang Kristen waktu itu belum diakui kekristenannya oleh kekaisaran Roma, sehingga dianiaya. Tapi Rasul Petrus mengatakan, bergembiralah, bukan bergembira karena aniaya itu, tetapi bergembira karena Tuhan memberi kekuatan, ayat 5 sebelumnya, kekuatan untuk menghadapinya, dan keselamatan yang akan datang telah tersedia untuk dinyatakan. Di situ ditulis berbagai-bagai pencobaan. Pembaca kitab Petrus mengalami atau menghadapi berbagai macam pencobaan, sama seperti saudara dan saya ini menghadapi berbagai masalah yang harus kita selesaikan. Itu harus dihadapi dengan gembira karena masa depan sudah jelas. Nah, duka cita atau penderitaan atau masalah-masalah yang ada sudah ada. Jadi di sini bukan berarti saudara harus cari-cari masalah. Sudah ada masalah yang di depan saudara dan saya tiap hari. Kita tidak usah cari masalah-masalah. Bergembiralah. Hanya itu sikap yang diminta Rasul Petrus dalam menghadapi masalah hidup ini. Kemudian ayat 7 menjelaskan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Boleh dikatakan sebetulnya ini sebagai akibatnya kemurnian imanmu, bukti dari kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji, itu ditemukan. Sebetulnya kata memperoleh diterjemahkan secara aktif, tapi di sini sebetulnya pasif ya. Ditemukan, mana ya kata-katanya ini, eurete ini, ditemukan, menjadi nyata. Jadi iman yang dipakai untuk menghadapi masalah sehari-hari itu nilainya tinggi, lebih daripada emas yang fana yang diuji kemudian dengan api, sehingga akibatnya terlihat nyata, ditemukan nyata untuk
puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada waktu Yesus menyatakan dirinya kepada orang percaya, pada saudara dan saya, saudara mendapat puji-pujian dan saudara mendapat kemuliaan dan saudara mendapat kehormatan. Secara khusus apabila Yesus datang kembali ke bumi ini. Yang urut-urutannya kan kita diangkat dulu, mendapat puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan untuk memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus di bumi, itu akan diperoleh melalui iman kita. Jadi saudaraku, mari kita bergembira menghadapi masalah dunia ini. Hari ini mari kita bergembira. Kita bersama-sama Tuhan dengan kekuatannya bisa menghadapi masalah dengan gembira. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi pernyataan kepada kami semua, menasihati kami supaya menghadapi masalah dengan gembira, karena Engkau memberi kekuatan, menjaga kami sesuai dengan ayat 5, dan kemudian juga iman kami teruji sehingga pada saatnya nanti kami beroleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Engkau datang kembali, entah menjemput kami, tapi juga pada saat kembali ke dunia ini untuk memerintah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kembali lagi, saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mari bergembira menghadapi masalah ini.